Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah perusahaan tambang berlian bernama Katka di Kanada. Di sana, seorang mandor sedang melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa sensor kandungan metana tidak aktif. Tak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi ledakan di area pertambangan. Para pekerja lantas berhamburan untuk keluar, namun sayangnya seorang pekerja tak sengaja melempar palunya dan mengenai pipa gas. Ledakan besar pun terjadi di terowongan menutup pintu keluar dengan reruntuhan batu. Alhasil beberapa pekerja menjadi korban dan terjebak di dalamnya. Hi, serem. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang sopir truk bernama Mike McCann yang sedang menuju tempat kerjanya. Saat tiba di perusahaan, dia melihat adiknya dijadikan badut lelucon oleh rekan kerjanya. Hal itu dikarenakan adiknya yang bernama Gurti ini memiliki keterbelakangan mental akibat trauma masa lalu. Muak dengan sikap orang yang udah tua bangkotan tapi kelakuannya kayak bocil, Mike pun memutuskan untuk menghajar si pembuli itu. Salam olahraga. Akibat melakukan tindakan kekerasan, Mike langsung dipecat saat itu juga. Padahal dia sudah sering gonta-ganti tempat kerja. Alhasil sekarang dia frustasi dan merasa adiknya ini ternyata cuma beban. Karena itu Mike berencana menitipkan adiknya di pusat rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Namun setelah 2 jam pemeriksaan, Gurti tak kunjung keluar. Mike pun jadi curiga dan menerobos pintu masuk untuk menemui sang adik. Dan disitulah dia mendapati obat penenang melebihi dosis hendak diberikan kepada Gurti. Walaupun beban, Mike tetap sayang kepada adiknya. Dia pun marah besar kepada dokter yang hampir malpraktik dan langsung membawa Gurti pergi dari sana. You try and stop us from leaving here, Sui. Di sisi lain, seorang petinggi tambang menghubungi pangkalan udara dan meminta bantuan untuk mengirim penutup sumur metana seberat 30 ton. Tapi pangkalan udara menyatakan helikopter tidak akan kuat mengangkutnya, jadi harus menggunakan truk. Beliau lalu menghubungi pria bernama Max Tully dan memintanya untuk mencari sopir truk ahli yang bisa melewati rute ekstrim. Max lantas pergi ke perusahaan ekspedisi dan menemui pemiliknya, yaitu Jim Goldenrod. Jim awalnya menolak karena muatannya sangat berat dan rutenya terlalu berbahaya dilewati di musim dingin. Namun demi rasa kemanusiaan dan dia juga mengenal semua penambang di Katka, Jim pun setuju untuk mencarikan supir dan montir dadakan. Pertama, Jim pergi ke penjara untuk menjemput mantan supir di perusahaannya. Dia adalah seorang perempuan bernama Tanti yang merupakan adik dari salah satu korban yang terjebak di terowongan tambang. Mengetahui kakaknya dalam bahaya, Tanti lantas menerima tawaran pekerjaan untuk menjadi tim penyelamat. How's the fight for justice going? I'm in. Kembali ke Mike yang sedang ngisi bensin. Tiba-tiba mendapat pesan dari Glynch tentang rekrutmen supir truk dan montir yang bisa melewati jalur es ke Winnipeg. Karena sekarang dia nganggur dan butuh duit kayak saya, Mike pun mengajak adiknya untuk mendaftar. My partner. News all day, every day. Singkat cerita, Mike dan Gurti sampai di perusahaan ekspedisi dan menjalani wawancara dengan Jim. Di sini Jim sempat ragu karena Mike sudah 11 kali pindah kerja. Lalu Mike membela diri dengan mengatakan bahwa dia harus bekerja sambil mengurus adiknya. Di mana ternyata walaupun dia pelongak-pelongok gitu, aslinya Gurti adalah mantan tentara yang mengalami kecelakaan saat bertugas di Irak. Lah, kirain mantan tukang kayu. Jim pun tertarik dengan Mike karena dilihat dari CV-nya dia cukup ahli dalam mesin dan mengemudi. Sedangkan Gurti harus melalui tes mencopot baut sebelum akhirnya diterima untuk posisi montir. I'm gonna time you. Go. Okay, Charlie.
Di dalam proyek tambang, para pekerja mendengar suara ketukan dari pipa gas di luar. Ternyata itu adalah upaya komunikasi dari tim penyelamat menggunakan sandi Morse. Cody, seorang pekerja yang memahami sandi Morse sekaligus kakaknya Tanti, mencoba mengartikan pesan itu. Intinya, mereka diberitahu kalau tim penyelamat sedang dalam perjalanan. Sementara itu, tim penyelamat tengah mempersiapkan kendaraan dan penutup sumur yang harus dikirimkan. Di sini juga ada seorang pria bernama Tom Farnay, yaitu orang asuransi dari perusahaan tambang yang akan ikut dalam perjalanan mereka. Lalu setelah mendatangani kontrak dan mempersiapkan amunisi, loh kok ada amunisi? Jim CS pun segera berangkat menggunakan 3 truk Siba Surya. Jim menjelaskan bahwa rute yang akan dilalui adalah jalur es Danau Winnipeg, Gunung Salju Manitoba, dan terakhir jalur es menuju Jembatan Manitonka. Semua rutenya merupakan area ekstrim yang berbahaya untuk dilewati, apalagi menggunakan truk besar. Namun mereka harus melaju tanpa berhenti untuk mengejar waktu. Cold, hard, and stiff. Mulanya iring-iringan Mike CS melaju dengan lancar di malam hari. Tapi keesokan paginya saat melalui Danau Es Winnipeg, mendadak truk yang dikendarai Jim mogok. Alhasil Mike dan Tanti pun terpaksa mundur untuk membantu Jim. Tanpa membuang-buang waktu, Mike lantas mempersiapkan tali dan peralatan lain untuk menarik truknya Jim. Namun lapisan es mulai retak karena beban truk yang sangat berat. Gurti yang sedang memperbaiki mesin truk milik Jim pun segera meloncat sebab ban truk bagian belakang sudah amblas. Naasnya kaki Jim terlilit tali dan dia pun perlahan terseret truk ke dalam danau air es. Tantri berusaha menolong, tapi Jim menyuruh Tanti untuk memotong talinya supaya 2 truk lain tidak ikut terseret. Karena tidak ada cara lain, Tanti pun terpaksa menurutinya. Walaupun kehilangan pemimpin regu beserta 1 truk, Mike CS tetap harus melanjutkan perjalanan. Mereka juga harus bergerak cepat sebab jalur es yang mereka lalui perlahan retak. Truk pun melaju dalam kondisi saling terhubung dengan tali karena tidak sempat melepasnya. Sementara itu, di depan mereka ada kasur air yang bisa menenggelamkan truk beserta orang-orangnya. Alhasil, mereka kini terjebak antara harus mengurangi kecepatan dan dikejar retakan es. Di tengah situasi menegangkan, Mike pun menunjukkan keahliannya dalam mengemudikan truk besar. Kedua truk pun tergelincir dan berakhir rebahan di es. Tapi itu lebih baik daripada tenggelam ke danau air es. Dan untungnya retakan es juga berhenti. Di sisi lain, di dalam terowongan tambang, Cody dan mandornya mendiskusikan tentang hal-hal yang janggal dalam peristiwa ini. Termasuk tentang penyebab ledakan yang menurut Cody mustahil disebabkan oleh kebocoran gas metana. Tapi tiba-tiba Cody dan mandornya sempat tertimbun reruntuhan, tapi untungnya masih selamat. Situasi pun semakin genting karena tanah di atas mereka semakin rentan. Sementara itu, Mike menghubungi kantor soal keadaan mereka yang terjebak di jalur es. Tapi si Tom ini rewel menyarankan mereka untuk berhenti dan kembali. Mike menegaskan bahwa mereka sudah setengah jalan dan badai salju akan segera datang. Lalu Tom mengungkapkan kecurigaannya terhadap Tanti. Dia menuduh Tanti telah melakukan sabotase dengan mengganti bahan bakar truk yang dinaiki Jim. Diduga Tanti tidak terima dipecat oleh Jim hanya karena memakai truknya untuk keperluan pribadi. Mike pun langsung menginterogasi Tanti, bahkan menuduh Tanti ingin menghabisi mereka demi gaji yang lebih besar.
Sebab jika di antara mereka ada yang tewas, maka gajinya akan diberikan kepada yang masih hidup. Sontak Tanti merasa tersinggung dan langsung mengeluarkan pistol. Namun Gurti merebut pistol itu dan Mike menyuruhnya untuk mengikat Tanti. Lalu setelah itu mereka bersiap membalik truk dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Kembali ke proyek tambang yang semakin krisis oksigen. Di tengah situasi hening sambil menunggu bala bantuan, si Pak Kumis tiba-tiba mengusulkan sebuah ide konyol, di mana dia ingin menurunkan rasio pernapasan dengan cara mengurangi jumlah orang hidup di dalam terowongan. Intinya, Pak Kumis akan menghabisi beberapa orang yang dianggap cuman ngabis-ngabisin oksigen, yaitu mereka yang sakit dan terluka parah. Jangan-jangan bakalan kayak jadi Squid Game ini. Suggest decreasing our number. But no. Now that's crazy. I'm not... Sedangkan di belahan dunia lain, badai salju menyelimuti 2 truk tronton. Di tengah itu, Mike dan Gurti masuk ke kontainer untuk memeriksa muatan mereka. Tapi tiba-tiba Tom menutup pintu truk dan mengunci Mike serta Gurti di dalamnya. Tom juga mengambil barang-barang Mike dan Gurti lalu meletakkannya di truk Tanti. Ternyata sejak awal semua ini adalah ulah Tom. Dialah pengkhianat yang sebenarnya. Wah, impostor nih. Dan ketika Tanti berusaha menyerangnya, Tom langsung memukulnya hingga pingsan. Kemudian sebelum kabur, Tom memasang dinamit di bawah truk Mike. Mike yang terjebak dalam kontainer pun mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dan sang adik. Mereka berdua lalu berusaha membobol kontainer menggunakan pipa besar. Untungnya mereka berhasil mendorong kipas udara dan segera keluar. Melihat ada dinamit yang aktif, Mike lantas melemparnya menjauh dari truk. Tom yang melihat ledakan itu dari kejauhan yakin Mike dan adiknya sudah tewas. Namun setelah ledakan, ban depan truk amblas karena esnya pecah. Kemudian Mike dan Gurti bekerja sama untuk mengeluarkannya. Tapi Gurti tidak mau mendengarkan perintah Mike. Alhasil Mike mencak-mencak ke adiknya itu sampai bilang kalau selama ini yang membuatnya dipecat berkali-kali adalah kelakuan adiknya. Cole! Just do it! Didn't take orders before your disability. He pinned it all on Tattoo, who's out here to save her. Don't you dare touch that! Ketika ban sudah keluar, kontainer truk malah terlepas dari kepala truk lalu amblas ke dalam danau. Mike pun segera memeriksa, tapi Gurti hilang dan Mike melihat topi Gurti mengambang di permukaan danau. Mike pun nekat terjun untuk menyelamatkan sang adik. Setelah berhasil menarik Gurti yang tak sadarkan diri ke permukaan es, Mike mencoba memompa darahnya. Setelah berjuang keras, Gurti pun akhirnya bangun. Alhamdulillah. Mike lantas membawa sang adik ke dalam truk, menyelimutinya dan meminta maaf karena telah memukulnya. Di sini akhirnya Mike sadar bahwa misi mereka disabotase karena ada oknum yang ingin mereka gagal, yaitu Tom dan komplotan mafianya. Sementara itu, Tom sampai di tempat yang telah ditentukan dan bertemu dengan Sickle. Nah, ternyata Sickle adalah dalang dari semua ini. Dia si pemimpin mafia yang menyebabkan ledakan di tambang dan membuatnya seolah-olah terjadi karena kebocoran gas metana. Di sini dia menyuruh Tom untuk menjatuhkan truknya dari tebing agar terlihat seperti kecelakaan. Kejahatan Sickle juga diungkapkan oleh para pekerja tambang yang tengah mendiskusikan nasib mereka. Di sini Cody berkata kalau mereka dipaksa mematikan sensor gas metana dan dibayar $100 per bulan. They can't afford a shutdown. $100 per man per month. These men are not the enemy. The enemy's up there. Kini Tom sudah berada di atas tebing dan akan membunuh Tanti. Lalu tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam tas Gurti. Dan ketika ia hendak memeriksa dengan memasukkan tangannya ke dalam tas, jarinya digigit tikus peliharaan Gurti. Tanti pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perlawanan. Dia bergegas menjalankan truk menuju tambang dan melaporkan keberadaannya kepada Mike. Sedangkan Tom dan komplotannya kini mulai mengejar Tanti. Tapi Tom memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Tanti serta Mike tanpa meninggalkan jejak. Bullet holes! Do not discharge your weapon!
Di sisi lain, anak buah Tom berhasil hinggap seperti bajing loncat di truknya Mike dan mengancam dengan senjata kayak begal. Mengetahui mereka tidak akan menembakkan senjatanya, Mike pun mengemudikan truk dengan ugal-ugalan agar mereka terjungkang-tejung palit dari truk. Sayangnya, Gurti terjatuh akibat pergelutan di dalam truk. Sementara itu, Mike masih berusaha menghabisi anak buah Tom yang bertahan. Di sisi lain, Gurti juga melawan yang lainnya dengan cara menghajar dan mencekiknya sampai tewas. Ternyata dia masih punya secuil ingatan tentang pelatihannya sebagai anggota militer dulu. Tak lama kemudian, Mike pun putar balik untuk menjemputnya. Usai berhasil mengalahkan kelompok Tom, Mike dan Gurti lantas melanjutkan misi penyelamatan para tumbal proyek. Let's go. Di tempat lain, Tanti panik karena truknya kehabisan bahan bakar. Tak lama kemudian Tom datang sehingga dia langsung menembaknya. Namun Tom berhasil menghindar. Tidak berselang lama Mike datang dan menabrakkan truknya ke mobil Tom. Setelah itu Mike turun lalu meminta maaf kepada Tanti karena telah menuduhnya sebagai pengkhianat dan mereka pun akhirnya berbaikan. Sedangkan Tom ternyata masih selamat. Dia mengambil dinamit lalu naik motor untuk pergi ke atas bukit. Setelah mencapai puncak, dia memasang dinamit dan meledakkannya, membuat gunung salju perlahan longsor dan membuat Mike CS dalam bahaya. Mike CS yang melihat ledakan itu pun segera melarikan diri dari longsoran salju yang mengarah ke mereka. You got a better idea? Mike dan Gurti berhasil menghindari longsoran, namun truk Tanti tertimbun. Mereka berdua pun segera menyelamatkan gadis itu yang untungnya masih sadar, walaupun tangannya terluka akibat kasusuban ranting. Usai mengamankan Tanti, Mike dan adiknya lantas memindahkan kontainer ke truk mereka, dan setelah itu perjalanan pun berlanjut. Di sisi lain, Tom mengambil truk Tanti untuk mengejar mereka lagi, dan aksi kejar-kejaran di jalan bersalju pun berlangsung dengan sangat menegangkan. Saat mereka sampai di danau beku, Mike menyuruh Gurti mengambil alih kemudi sementara dia akan berusaha menghentikan Tom. Ketika Tom berusaha menabrakkan truknya ke truk Mike, Mike melompat ke truk Tom dan berkelahi untuk merebut kontrol. Mereka pun terjatuh dari truk dan lanjut gelut secara brutal sambil berusaha kembali mengejar truk. Saat mereka berdua akhirnya mencapai truk lagi, Tom terus menghalangi Mike dan berniat menghabisinya. Namun Mike tidak tinggal diam dan membalas dengan lebih brutal. Mike menyadari ada tekanan gelombang di depan lalu menambah kecepatan truk sebelum melompat keluar, dan pada akhirnya di sisi lain, Gurti dan Tanti akhirnya sampai di jembatan Manitonka. Di sana, Gurti terlihat ragu untuk melewati jembatan gantung karena berat truknya melebihi batas maksimum. Melihat keraguan itu, Tanti memutuskan untuk mengambil alih kemudi dan menyeberangi jembatan. Tapi pergerakannya terbatas sebab hanya mengandalkan satu tangan. Saat melintasi jembatan, lapisan es dan salju membuat ban truk licin sehingga sulit untuk maju. Gurti lantas mengusulkan untuk memasang bantalan traksi agar truk
truk bisa bergerak. Namun saat bantalan traksi dipasang, tali jembatan satu persatu putus, membuat Tanti panik dan menyuruh Gurti untuk segera masuk ke dalam truk. Beruntungnya mereka berhasil melewati jembatan tepat sebelum jembatan itu runtuh. Akan tetapi setelah menyeberang, truk tiba-tiba mundur karena jalannya licin. Gurti segera menutup gerbang selagi Tanti menginjak gas dalam-dalam. Namun naasnya truk tidak bisa maju dan justru terus mundur, membuat Gurti terjepit di antara kontainer dan gerbang. Usai melihat kondisi Gurti, Tanti lalu menggunakan bantalan traksi lagi untuk memajukan truk dan membebaskan Gurti. Saat itu, Mike tiba di tempat tersebut dan menangis ketika mengetahui adiknya sakaratul maut. Save the rig! Sorry. Sementara di area pertambangan, Perdana Menteri dan pemilik tambang tiba di lokasi dan bertemu dengan Sickle. Mereka mendiskusikan masalah yang mereka hadapi serta heran kenapa tim penyelamat tak kunjung datang. Tiba-tiba alarm dibunyikan dan ternyata Mike CS telah sampai di lokasi. Para pekerja tambang pun segera memasang tutup sumur metana sebelum meledakkan jalur terowongan untuk menyelamatkan mereka yang terjebak. Let's go, you're up! Got it! Meskipun beberapa orang berakhir menjadi tumbal proyek, setidaknya masih ada korban yang selamat, termasuk Cordy, kakaknya Tanti. Di tengah sorak-sorai gembira, Perdana Menteri melabrak Sickle yang telah mengetahui bahwa Sickle lah dalang dibalik meledaknya terowongan tambang. Melihat itu, Mike langsung maju dan melakukan hal ini. Mamam, dia menghajar Sickle karena punya dendam ke Sumat, sebab secara tidak langsung Sickle lah juga penyebab adiknya tewas. Di akhir film diperlihatkan Mike menemui Tanti untuk memamerkan truk barunya. Truk itu merupakan pemberian perusahaan tambang sebagai hadiah dan penghormatan atas perjuangan Mike dan pengorbanan Gurti. Dan yang lebih menyedihkan, truk kuning itu adalah truk impian Gurti. Dan film pun tamat